Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Wati dari kelas 5D Akuntansi Perpajakan dengan NPM 2375514. Saya akan mempresentasikan materi tentang akuntansi pendapatan dan akuntansi piutang. Akuntansi pendapatan. Definisi akuntansi pendapatan: laporan realisasi anggaran. Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan ini diakui berdasarkan basis kas, yaitu saat kas benar-benar diterima dan disajikan dalam laporan realisasi anggaran atau LRA untuk membandingkan realisasi dengan anggarannya. Selanjutnya ada klasifikasi pendapatan laporan realisasi anggaran. Pendapatan LRA mengacu pada semua penerimaan uang oleh entitas pemerintah yang menambah ekuitas dana lancar dan tidak dapat dibelanjakan kembali oleh pemerintah. Klasifikasi ini penting untuk memahami sumber-sumber pendapatan pemerintah dan bagaimana pendapatan tersebut dikelola dalam kerangka anggaran. Klasifikasi LRA ini penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dibandingkan, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang tepat oleh para pemangku kepentingan. Secara umum, pendapatan LRA atau laporan realisasi anggaran diklasifikasikan menjadi 3 kategori utama. Yang pertama, pendapatan asli daerah atau PAD. Ini adalah pendapatan yang bersumber dari aktivitas ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah itu sendiri. PAD bertujuan untuk memberikan otonomi lebih besar kepada daerah dalam mendanai kegiatannya. Yang kedua ada pendapatan transfer. Pendapatan ini adalah pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain kepada pemerintah daerah. Pendapatan transfer ini bertujuan untuk mendukung pendanaan pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Yang ketiga ada lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kategori ini mencakup pendapatan-pendapatan lain yang tidak termasuk dalam PAD atau pendapatan transfer, namun diperoleh dari sumber yang sah dan memberikan penambahan ekuitas dana lancar. Pengaruh pendapatan LRA. Yang pertama ada diterima di rekening kas umum daerah. Yang kedua diterima oleh SKPD. Yang ketiga diterima entitas lain di luar pemerintah daerah atas nama BUD. Terus ada pendapatan laporan operasional. Yang pertama, timbulnya hak atas pendapatan atau diperoleh karnet, yaitu ketika entitas telah menyelesaikan secara substansi apa yang menjadi kewajibannya. Yang kedua ada pendapatan sudah direalisasikan, baik sudah diterima pembayaran secara tunai maupun berupa piutang. Selanjutnya ada pengakuan beban dan belanja. Yang pertama ada belanja, yaitu terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Yang kedua, khusus pengeluaran
bendahara. Pengeluaran pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran. Yang selanjutnya ada beban, yaitu timbul kewajiban, terjadi konsumsi aset, terjadi penurunan manfaat ekonomi atas atau potensi jasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi piutang. Akuntansi piutang adalah hak tagih pemerintah kepada pihak lain yang belum diterima pembayarannya. Hak tagih tersebut bisa berasal dari kewenangan Pemda, misalnya untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah, atau hak tagih karena memberikan pinjaman kepada pihak lain. Selanjutnya ada jenis-jenis piutang. Yang pertama ada piutang pendapatan. Piutang pendapatan adalah piutang atas pendapatan pemerintah yang berupa piutang pajak, piutang retribusi, piutang awal kekayaan daerah yang dipisahkan, piutang lain-lain, PAD yang sah, piutang transfer pemerintah pusat, piutang bantuan kekayaan, piutang hibah, piutang pendapatan lainnya. Yang kedua ada piutang lainnya, yang termasuk piutang lain-lain adalah yang pertama, bagian lancar tagihan jangka panjang. Selanjutnya ada pengakuan piutang. Yang pertama, diterbitkan surat ketetapan atau dokumen yang sah. Atau yang kedua, telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan. Atau yang ketiga, belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan. Kemudian ada penyajian piutang. Piutang disajikan sebagai aset lancar di neraca sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya. Aset lancar diungkapkan pula dalam catatan atas laporan keuangan. Sekian pemaparan materi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.